Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Selvi Kurniasari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kalian pelajari hari ini yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelum saya menjelaskan apakah itu teks laporan hasil observasi, perhatikan gambar berikut. Nah, bagaimana setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut? Apakah kalian memiliki suatu informasi meskipun sedikit dari gambaran tersebut? Ya, gambar tersebut merupakan gambar sampah organik dan anorganik. Kemudian, sebenarnya apa sih Bu yang dinamakan observasi itu sendiri? Kok jadi bingung? Nah, observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek. Terus objeknya apa? Ayo coba, apa saja yang dapat diamati? Nah, betul. Bukan hanya benda, tumbuhan, hewan, tapi bisa jadi keadaan lingkungan sekitar kita, kemudian fenomena, maupun suatu kejadian. Oke, setelah melakukan observasi atau pengamatan terhadap suatu objek, kalian akan mendapatkan informasi secara faktual, artinya sesuai fakta. Kemudian informasi tersebut kalian tulis nih di buku kalian. Nah, itu merupakan teks laporan hasil observasi. Jadi dapat disimpulkan teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi secara umum mengenai sesuatu berdasarkan fakta di lapangan. Artinya kita mengamati langsung, terjun langsung ke lapangannya. Jadi tidak ada unsur rekayasa. Ciri-ciri teks LHO adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat faktual. Artinya, laporan hasil observasi disusun berdasarkan fakta di lapangan. Jadi, apa yang kita amati, kita tulis apa adanya. Kemudian, bersifat objektif. Artinya, harus berdasarkan pengamatan objek, tidak menunjukkan pandangan pribadi atau tidak memihak. Jadi, tidak ada unsur keberpihakan kita terhadap sesuatu. Jadi, memang sesuai objeknya. Misalkan bendanya berbentuk bulat, ya kita tulis apa adanya, bentuknya berbentuk bulat. Kemudian ditulis secara lengkap dan sistematis. Yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Struktur teks LHO yaitu pernyataan umum, aspek yang dilaporkan, ada 2 deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Yang pertama, pernyataan umum. Berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Jadi pembuka. Biasanya ditandai dengan kata definisi. Contohnya adalah, ialah, merupakan, dan lain-lain. Kemudian bagian yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan meliputi deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Oke, yang selanjutnya yaitu deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Jadi, selain bagian-bagiannya juga dijelaskan manfaatnya objek tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah kalian sudah paham? Jangan lupa siapkan kertas dan alat tulis, buatlah peta konsep supaya kalian lebih memahami materi ini.
Oke, supaya lebih jelas lagi, coba perhatikan teks laporan hasil observasi berikut ini. Nah, ini contohnya judulnya sampah. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum, berisi tentang gambaran umum yang memuat informasi objek yang akan dijelaskan. Dan ciri-cirinya ditandai dengan kata-kata definisi. Misalnya ini, sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai. Kemudian lagi, definisi lagi, sampah merupakan, nah yang di paling akhir yaitu, ini sampah menjadi salah satu juga. Kemudian yang paling bawah, sampah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua. Nah ini termasuk kalimat pengklasifikasian dari sampah itu sendiri. Nah, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, yang selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan, deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini dijelaskan bagian-bagiannya. Nah, tadi secara umum kita sudah mendefinisikan apa itu sampah, kemudian diklasifikasikan menjadi dua, dan di bagian ini dijelaskan apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik. Kemudian, aspek yang selanjutnya yang dilaporkan yaitu deskripsi manfaat. Nah, jadi manfaatnya apa sih sampah tadi? Kita jelaskan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semua sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, tergantung pada kreativitas yang dimiliki seseorang. Nah, bisa jadi didaur ulang, kalau sampah anorganik didaur ulang. Kemudian kalau yang organik biasanya dibuat pupuk. Nah, paham ya? Nah, itu tadi penjelasan tentang materi laporan hasil observasi. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membuat peta konsep terkait materi tersebut supaya lebih memahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.